Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar siang ini, terutama kepada Bapak Agus Sunara, selaku Direktur Eksekutif Perpamsi, kemudian ada dari water.org, Pak Aldi Suryaningrat, kemudian dari World Bank, Ibu Irma, dan narasumber kita untuk webinar siang ini adalah dari iWash Plus, yaitu Pak Beni Jumhana dan Pak Nugroho. Terlihat di sini sudah terus bertambah peserta webinar ini. Adapun webinar siang ini kita akan mengikuti pemaparan dari narasumber kita, yaitu mengenai bagaimana kita mengukur dampak finansial bagi penyelenggara SPAM, dalam hal ini PDAM, akibat dari COVID-19. Ini sudah dilakukan studi atau kajiannya oleh Pak Beni dan Pak Nugroho dari iWash Plus, dengan menggunakan tools, kalau tidak salah itu yang dikembangkan dari World Bank ya, Bu Irma ya. Saya sampaikan dulu mungkin acara kita siang ini. Yang pertama adalah pembukaan, nanti akan disampaikan oleh Pak Agus Sunara selaku Direktur Eksekutif Perpamsi. Kemudian ada sambutan dari water.org akan disampaikan oleh Pak Aldi Suryaningrat, dan juga ada sambutan dari World Bank akan disampaikan oleh Ibu Irma, dan kemudian kita lanjutkan dengan pemaparan dari narasumber kita. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi, dan kemudian kita akhiri dengan kesimpulan dan penutup. Baiklah, kita mulai saja acara ini dengan mempersilakan kepada Pak Agus Sunara untuk melakukan pembukaan acara webinar ini. Kami persilakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata. Yang terhormat Pak Aldi dari water.org, Bu Irma dari World Bank, narasumber Pak Nugroho dan Pak Beni dari iWash Plus, dan rekan-rekan seluruh peserta webinar khususnya dari PDAM yang hadir pada kesempatan ini, dan juga panitia host dari Perpamsi. Kita akan menyelenggarakan webinar ini serial sebagaimana rutinitas kita untuk setiap hari Rabu siang. Dan kali ini kita mengundang narasumber Pak Beni, Pak Nugroho dari iWash Plus bekerja sama dengan water.org dan The World Bank untuk menyampaikan satu assessment tools, yaitu bagaimana mengukur dampak finansial akibat COVID-19 ya terhadap penyelenggara SPAM. Kita tidak terasa tentunya sudah 1 tahun lebih pandemi kita dari bulan Maret sampai ke Maret ini. Tentunya 1 tahun ini banyak kebijakan yang mempengaruhi keuangan, baik itu dari sisi fiskal, keuangan negara, dan tentu dari sisi konsumsi, terutama akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian yang juga berdampak pada konsumsi air, terutama untuk yang komersial. Di sisi lain, mungkin bagi yang domestik, beberapa cenderung mengalami kenaikan, beberapa klaster, tetapi di sisi lain juga khususnya untuk masyarakat yang golongan bawah ada kecenderungan penundaan pembayaran rekening ataupun keringanan, atau kebijakan itu juga mungkin dampak dari kebijakan pemerintah dengan diberikannya diskon listrik maupun keringanan, itu secara otomatis harapan masyarakat juga terhadap air. Nah, ini tentu akan dilakukan beberapa asesmen dampak dari kondisi-kondisi ini, dan harapan saya tentunya PDAM bisa segera melakukan evaluasi ini, hasil dari sosialisasi ini,
dan tentu bisa mengambil satu kebijakan ke depan, perspektif bagaimana bisa memulihkan kondisi ini, terutama sekarang dalam hal pengaturan tarif juga nanti akan ada pengaturan tarif batas atas batas bawah yang seharusnya sudah harus diterbitkan paling lambat tahun 2021 ini. Barangkali itu saja. Terima kasih dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu mungkin kata pengantar atau sambutan dari water.org. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Aldi Suryaningrat. Itu kami persilakan Pak Aldi. Makasih Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat siang. Ya, saya rasa ini topik yang menarik. Karena waktu saya flashback tahun lalu, sama Dini kami dari headquarter diminta untuk coba dicek tools ini kira-kira applicable apa tidak. Kemudian kami sudah diskusi sama beberapa PDAM dan rasanya kayaknya memang nggak banyak feedback yang kami berikan karena memang ini udah sebenarnya mungkin saya pikir 95% udah mungkin bisa dicoba dilakukan. Tapi saya nggak tahu ini hasilnya apa. Kemarin tahun lalu feedbacknya ke World Bank. Mudah-mudahan ini bagus dan saya malah melihat ini sebenarnya kalau bahasa di financialnya kan bisa di stretching. Jadi artinya gini, tools ini sangat menarik, sangat bagus, tidak hanya untuk mengukur risiko karena dari pandemik COVID, tapi apapun nantinya. Jadi kalau saya melihat, wah ini tools yang bagus, yang sebenarnya bisa applicable untuk apapun. Intinya sebenarnya nanti kita bisa lihat skenario risiko apapun yang bisa mengganggu operasional, mungkin dari revenue dan sebagainya, dan bisa dibuat semacam kayak sensitivity analysis. Nah itu saya pikir ini tools yang bagus. Jadi saya sebenarnya kalau nggak lagi di cuti di Bogor ini, saya pengen tahu sih hasil dari analisisnya Pak Nugroho sama Pak Beni ini, Kang Beni ini. Wah ini menarik nih. Mudah-mudahan saya bisa di-share juga sih nanti ke depannya. Nah jadi saya pikir nggak panjang-panjang lebar, buat PDAM ini menarik banget. Jadi kalau bisa mungkin nanti ke depannya Kang Beni sama Pak Nugroho jangan hanya sharing di sini, mungkin bisa training cara mengisi, cara mungkin juga bisa menganalisis. Nah itu bagus banget kok di sini. Gitu. Tapi saya nggak tahu nih hasil tools yang update-nya ini yang sudah diaplikasikan sama Pak Beni sama Pak Nugroho ini seperti apa saya belum tahu. Tapi waktu di awal draftnya itu memang pernah direview sama teman-teman di Water.org, gak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara lain. Dan saya rasa mudah-mudahan saya pengen tahu sih hasilnya, cuma ya mungkin mohon maaf kalau pas sekarang ini saya belum bisa dengar dari presentasi. Mudah-mudahan saya bisa japri sama Kang Beni ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan acara ini lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi atas sambutannya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan atau arahan atau background dari World Bank. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Irma. Kami persilakan Bu Irma. Baik, terima kasih Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam webinar Perpamsi ini. Terutama terima kasih banyak kepada Perpamsi yang sudah menjadi host juga dengan water.org dan teman-teman dari iWAS Plus yang bersedia menjadi narasumber untuk berbagi hasil kegiatan kerjasama yang kita lakukan selama ini dalam menggunakan tools yang di-develop oleh World Bank untuk menganalisa dampak COVID terhadap penyelenggaraan SPAM di Indonesia. Nah, mungkin saya hanya tadi sudah disampaikan banyak disampaikan ya oleh Pak Agus maupun juga oleh Pak Aldi gitu, bahwa memang kali ini nih dampak COVID ini
cukup luar biasa ya untuk semua sektor gitu ya. Nah, dan juga bagi teman-teman penyelenggara spam, ini juga karena jangka waktu yang lama, ini juga menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keuangan terutama ya. Nah, masih banyak yang kita belum tahu nih. Sebetulnya seberapa besar dampaknya, kemudian juga apa upaya mitigasi yang perlu kita lakukan juga ke depan. Nah, jadi sebetulnya itu merupakan salah satu latar belakang kenapa World Bank mendevelop tools ini, gitu ya. Jadi memang kita sadari, memang kita sadari bahwa terjadinya pandemi COVID ini menyebabkan adanya tambahan beban bagi penyedia layanan air minum dan sanitasi juga sebetulnya ya. Jadi nggak cuma penyelenggara spam tapi juga utilitas air dan sanitasi gitu. Karena di satu sisi ada tuntutan untuk memastikan pelayanan bisa terus berlangsung, tetapi di sisi lain juga ada kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi yang menyebabkan cash flow terganggu gitu ya. Jadi misalnya kan seperti tadi Pak Agus Sunara sudah jelaskan ya, di satu sisi demand, kebutuhan pemakaian, kebutuhan adanya air yang aman bagi masyarakat itu meningkat, gitu ya, karena kan memang salah satu upaya mitigasi untuk pandemi ini adalah harus mencuci tangan pakai sabun, gitu ya. Jadi wash itu menjadi bagian penting untuk mitigasi pandemi. Itu nggak hanya COVID tapi juga pandemi lainnya ke depan, gitu ya. Nah, akibatnya permintaan masyarakat di satu sisi meningkat, gitu. Dan kemudian juga terutama juga banyak masyarakat yang mungkin tadinya belum terlayani, gitu ya, tapi sekarang jadi itu menjadi kebutuhan. Jadi request atau permintaan untuk pelayanan mobil tangki bertambah misalnya itu. Kemudian penambahan pelayanan ke sarana-sarana kesehatan itu juga kita perlu memberikan pelayanan. Jadi yang tadinya tidak terlayani sekarang jadi ada dorongan atau ada tekanan untuk permintaan untuk bisa dilayani juga gitu. Nah, tapi di sisi lain pendapatan berkurang biasanya karena kan yang pelanggan komersial, niaga industri dengan adanya work from home gitu ya, kemudian juga kegiatan ekonomi sempat terhenti atau berkurang drastis, tentunya pemakaian komersial ini juga berkurang gitu. Dan bagi beberapa PDAM yang punya banyak pelanggan non domestik ini akan sangat terasa gitu ya. Nah, selain berkurangnya pemakaian yang non-domestik, juga ya sebagian pelanggan domestik mungkin kemampuan membayarnya berkurang, gitu ya. Kemudian yang berakibat kepada permintaan untuk diskon, gitu ya, ataupun telat bayar, ataupun sampai ke nggak sanggup bayar, sampai akhirnya jadi seharusnya diputus, tetapi ada kebijakan misalnya dari pemerintah atau Pemda untuk memberikan diskon dan untuk tidak memutus pelanggan-pelanggan tersebut misalnya, gitu ya. Nah, kemudian juga dengan adanya pembatasan logistik, sarana logistik, mungkin juga ada di beberapa lokasi akhirnya biaya operasional juga naik gitu, karena misalnya pemakaian bahan kimia jadi lebih banyak, kemudian juga mungkin harganya juga agak naik gitu ya. Kemudian juga mungkin ada tambahan untuk pengadaan alat K3 ya gitu. Nah, itu menyebabkan naiknya biaya operasional sehari-hari. Nah, ini semua menyebabkan timbulnya gangguan terhadap cash flow-nya PDAM gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya kenapa kita mencoba membuat tools ini untuk bisa membantu Bapak Ibu penyelenggara spam untuk melakukan analisa untuk melihat sebetulnya financial gap yang terjadi akibat COVID ini apa sih gitu ya, dan sebagai sebesar apa. Nah, harapannya ini nanti dari hasil analisa ini bisa menjadi materi, menjadi bahan untuk diskusi antara penyelenggara spam dengan owner, dengan Pemda gitu ya, untuk sama-sama bisa memberikan yang evidence based analysis yang memperlihatkan kepada Pemda gitu ya, yang akhirnya bisa menjadi bahan diskusi untuk mencari solusi dan upaya mitigasi yang tepat gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau sekarang kan mungkin karena belum ada analisa gitu ya, jadi ya Pemda itu bisa aja misalnya minta
PDAM menggratiskan atau memberi diskon sekian bulan misalnya ya, atau mungkin setahun gitu ya untuk pelanggan tertentu, tanpa menyadari sebetulnya dampaknya terhadap keuangan PDAM seperti apa gitu ya. Atau misalnya ada tambahan tekanan untuk PDAM untuk menyambungkan menambah pelanggan tapi misalnya tidak ada dukungan, PMPD-nya ditunda misalnya gitu. Nah, dengan menggunakan analisa dengan tools ini bisa dilihat sebetulnya dampak kedepannya untuk kondisi keuangan PDAM seperti apa, ya. Nah, jadi mungkin tidak secara langsung memberikan solusi, tapi paling tidak adanya analisa ini bisa menjadi bahan bagi teman-teman penyelenggara SPAM untuk berdiskusi dengan pemilik ya, dengan owner, dengan Pemda. Nah, bagi kami World Bank, dan mudah-mudahan juga ini nanti untuk menjadi Perpamsi, input mengenai hasil analisa dari sebanyak mungkin penyelenggara SPAM yang menggunakan alat ini juga bisa menjadi masukan bagi kami untuk diskusi ataupun dialog kami dengan pemerintah, untuk arah kebijakan ke depan. Gitu ya. Jadi di tingkat pusat juga sekarang, di tingkat global maksud saya, kita sudah mengumpulkan berbagai data gitu ya dari berbagai negara mengenai dari hasil penggunaan alat ini, dan dari situ kita bisa tahu sebetulnya berapa persen penurunannya terhadap pendapatan PDAM gitu ya. Kemudian juga apakah ada PDAM yang bisa melakukan efisiensi operasional yang mengakibatkan dampak tidak terlalu besar dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita lagi kumpulkan datanya. Nah, mudah-mudahan dari Indonesia dengan semakin banyaknya penyelenggara SPAM yang menggunakan tools ini, kita juga bisa mendapatkan data lebih banyak yang bisa menjadi fit in ke dialog kita dengan pemerintah gitu. Dan buat teman-teman di Perpamsi juga saya rasa ini akan sangat berguna. Kita sudah menguji coba tools ini di 29 ya kalau nggak salah Pak Beni ya, hasil analisanya, dan yang nanti hasil analisanya akan disampaikan oleh Pak Beni. Nah, tapi ini guide-nya, petunjuk penggunaan alatnya sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Alatnya juga sudah ada toolsnya dalam bentuk file Excel saja, jadi sebetulnya cukup mudah. Nah, nanti tentunya kami akan sangat senang kalau Perpamsi bisa membantu untuk menyebarluaskan, mendiseminasikan alat ini. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga tools ini bisa menjadi alat yang juga dirasa bermanfaat untuk teman-teman penyelenggara SPAM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Irma atas arahan dan pengantarnya yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Kita menginjak acara selanjutnya, tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan sedikit bahwa kita tidak tahu. Memang vaksinasi sudah mulai dilakukan saat ini, tapi kita belum tahu pasti kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir. Oleh karena itu mungkin dampaknya juga kita akan entah kapan akan berakhir ini. Oleh karena itu dulu pada awal-awal pandemi terjadi, sekitar 4 atau 5 bulan berjalan pandemi, kami dengan Watop.org, dengan Perpamsi, mungkin secara sporadis, secara acak gitu, melakukan katakanlah interview atau bertanya-tanya kepada teman-teman PDAM mengenai dampak daripada pandemi ini. Nah, dari hasil tanya jawab kami dengan beberapa PDAM itu dapat kami simpulkan, yang pertama adalah bahwa penggunaan air itu oleh pelanggan relatif tidak berkurang. Namun porsinya atau penggunanya berubah, yaitu di mana konsumsi di kelompok domestik itu meningkat, sementara kelompok non-domestik
itu agak berkurang. Ya, ini dapat kita pahami karena pada saat pandemi ini lebih banyak orang bekerja dari rumah. Nah, kemudian untuk dari segi pendapatan rata-rata mengatakan berkurang dari keadaan normal. Nah, namun demikian itu kan baru hasil wawancara kami. Nah, pada siang ini kita akan mendengar langsung seperti yang disampaikan oleh Bu Irma tadi bahwa World Bank sudah mempunyai alat untuk mengukur dampak finansial akibat pandemi ini yang sudah dilakukan kepada 29 PDAM yang bekerja sama dengan teman-teman dari IWOS, Pak Beni dan Pak Nugroho. Nah, nanti kita akan dengarkan bersama apa hasilnya, analisisnya, dan selanjutnya mungkin nanti pada diskusi setelah pemaparan nanti kami berharap bahwa kita urun rembuk mengenai satu kira-kira antisipasinya apa akibat pandemi ini, kemudian mitigasinya apa, kemudian way out atau jalan keluarnya nanti akan seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber dalam hal ini Pak Beni dan Pak Nugroho untuk menyampaikan paparannya dengan waktu kira-kira 60 menit. Waktu kami persilakan Pak Beni dan Pak Nugroho. Oke, makasih Pak Jaya, Bapak Moderator dari Water.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya perkenalkan dulu sekali lagi, saya Beni Jumahana dan Pak Nugroho. Ini kami adalah dari WOS Finance Team di USAID IWOS Plus, yang dalam hal ini bekerja sama dengan teman-teman World Bank dalam hal untuk mengakses kinerja keuangan PDAM karena adanya pandemi COVID-19 ini. Yang terhormat Pak Agus Sunara, kemudian Ibu Irma, kemudian juga Pak Aldi, teman-teman dari USAID Kantor Lingkungan jika hadir dalam kesempatan ini, saya menyapa. Kemudian sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu, tukang ledeng, Direktur PDAM atau yang mewakili di seluruh Indonesia, insya Allah ini hadir banyak sekali, udah hampir 112 peserta. Pertama, puji syukur kita bisa ngobrol siang-siang hari ini ya untuk membagi sesuatu pengetahuan kepada teman-teman terkait dengan COVID ini. Memang COVID ini belum selesai sampai dengan saat ini. Kita sudah mulai COVID itu sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang masih berlangsung. Pada 3 bulan pertama, World Bank itu mengenalkan kepada kita semua teman-teman, yaitu satu model bagaimana melihat dampak COVID itu terhadap PDAM. Jadi itu kita bekerja sama, teman-teman World Bank itu mengundang teman-teman USAID IWOS Plus untuk mempelajari model tersebut, kemudian kita lakukan telaahan terhadap model tersebut yang alhamdulillah tidak terlalu sulit seperti tadi disampaikan Bu Irma, modelnya hanya sebuah Excel, ya ini cukup powerful Bapak Ibu sekalian. Kita sudah coba, tadi Bu Irma sampaikan ada 29 tapi ternyata 26 PDAM Bu Irma. Jadi kita itu di 26 PDAM kebetulan itu adalah PDAM mitranya USAID IWOS Plus ya. Jadi kita lakukan uji coba sekaligus mengakses kinerja PDAM terkait adanya COVID ini. Di tahun lalu juga kita sudah lakukan sosialisasi sebetulnya ini bekerja sama dengan BBP SPAM. Waktu itu di pertengahan bulan Juli kita lakukan sosialisasi ini model dengan harapan juga sejak itu teman-teman PDAM bisa melakukan assessment sendiri ya untuk mengantisipasi kira-kira risiko apa yang muncul dari kinerja keuangan khususnya, kemudian tindak lanjut apa yang dilakukan oleh masing-masing PDAM. Jadi kita sudah lakukan sosialisasi itu. Untuk diketahui juga Bapak Ibu sekalian bahwa model ini adalah model yang dibuat berbasis Excel, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini mudah digunakan dan karena kami adalah melakukan pengumpulan data,
ya pengumpulan data itu USAID iWAS Plus telah menambahkan satu kuesioner. Ya, satu kuesioner itu adalah karena kita ingin memastikan bahwa isian yang berdasarkan isian kuantitatif itu di dalam model itu sinkron dengan adanya atau kondisi di masing-masing PDAM. Jadi untuk melengkapi model yang sudah dibangun oleh teman-teman World Bank, USAID iWAS Plus bangun lagi satu kuesioner itu untuk mengkonfirmasi sebetulnya. Kuesionernya itu berbasis kualitatif ya, itu kita akan mengkonfirmasi kondisi-kondisi di PDAM, sedikitnya akan sinkron dengan apa yang diisi oleh teman-teman PDAM. Nah, itu kita lakukan itu karena ini adalah data yang dikumpulkan dari PDAM. Untuk teman-teman PDAM nanti kalau langsung bekerja dengan model itu, tentu kuesioner itu tidak lagi dibutuhkan ya. Teman-teman sekalian, ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi ini bisa digunakan. Tadi Pak Jaya sudah ngasih clue untuk lanjutannya supaya bisa teman-teman di bawah koordinasi Perpamsi dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data-data tentang PDAM yang tentunya nanti PDAM akan punya model ini, kemudian mengisi, ya, selanjutnya bisa dikumpulkan kepada Perpamsi. Paparan yang akan disampaikan oleh Pak Nugroho, rekan saya dari USAID iWAS Plus ini adalah 26 PDAM. Ya, 26 PDAM di mitranya USAID iWAS Plus. Kita lakukan analisis ini menggunakan data per akhir Desember 2020. Jadi selama tahun 2020 itu pandemi sudah masuk ya, relatif itu kondisi yang sudah masuk pandemi. Kinerja keuangannya akan seperti apa? Kemudian itu kita bandingkan dengan data sebelum COVID. Ya, data sebelum COVID, kami menggunakan data RKAP teman-teman di PDAM tahun 2020 ya. Karena data RKAP itu dibuat oleh teman-teman pada saat COVID belum berlangsung. Ya, jadi nanti analisisnya ini akan membandingkan antara sebelum COVID, kemudian kita lihat sesudah COVID seperti apa. Ya, nah itu gambaran selintas menunjukkan memang PDAM ini masih dibutuhkan banyak orang walaupun COVID. Ya, jadi survival, ya, menjadi survival layanan ini ada perubahan, ya, walaupun tidak banyak, ya. Ada beberapa tempat ada yang terganggu, ada yang tidak. Nanti kita bisa lihat seperti apa gambarannya dari 26 PDAM ini. Mudah-mudahan dari 26 PDAM ini jadi bahan acuan kita untuk melangkah ke depan. Ya, untuk tadi disampaikan oleh Bu Irma, yang paling penting adalah mengkomunikasikan hasil ini kepada stakeholder, bapak-bapak ibu kita di wali kota dan bupati, sehingga kita tidak berjalan sendiri dalam menangani COVID di masing-masing kota kabupaten, khususnya dalam hal layanan air minum. Saya rasa untuk lebih jelasnya saya minta Pak Nugroho untuk bisa membagi hasil dari analisis kita tentang kinerja keuangan PDAM yang terdampak karena adanya COVID di tahun 2020 ini. Silakan Pak Nugroho dilanjut. Baik Pak Beni, baik kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kemudian saya mulai dari awal, bahwa untuk penyampaian presentasi ini, siap, sudah kelihatan ya Ben? Sudah kelihatan ya Ben? Sudah, ya kelihatan. Okay. Ya, ini analisis kondisi keuangan PDAM selama masa pandemi COVID-19, ini yang kita lakukan. Kemudian kita melakukan dua, yaitu kuantitatif data menggunakan tools yang dikembangkan oleh World Bank. Kemudian kualitatif data yang iWAS mengembangkan sendiri kuesionernya. Kemudian ini responden yang ada 26 PDAM kota kabupaten di iWAS Plus, yaitu di Sumatera Utara itu ada Kota Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Sibolga. Jawa Barat itu ada Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kerawang. Jawa Tengah itu ada Kota Magelang, Salatiga,
kemudian Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Wonosobo, Sragen, Jawa Timur ada Kota Probolinggo, Kota Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di Sulawesi dan Indonesia Timur ada Kota Makassar, Kota Jayapura, Kabupaten Baru, Bantaeng, dan Kabupaten Maluku Tengah. Jadi ini yang menjadi bahan untuk yang kita analisis data-datanya berdasarkan untuk tools yang World Bank punya. Jadi ini penilaian kuantitatif, kita mulai dengan kuantitatif, berarti waktu penggunaan model ini, kita persiapannya untuk menggunakan model harus menyiapkan data historical sebagai baseline, karena ini yang akan dihitung sebagai, disebut sebagai pre-COVID, sebelum adanya COVID. Jadi di model tools-nya World Bank ini adalah menggunakan hitungan bulanan. Jadi dianggap kalau Bapak Ibu mempunyai data anggaran, nanti itu sudah dianggap sebagai 12 bulan, kemudian dibagi 12 sehingga menjadi per bulan. Kemudian menggunakan data RKA bisa juga dibagi 12. Lalu proyeksi 1 tahun mendatang di post-COVID itu ada data teknik, data keuangan, rencana investasi, rencana pendanaan. Jadi di tools ini memang toolsnya World Bank ini adalah yang agak simpel sekali karena kita menghitung 12 bulan ke depan. Jadi tidak seperti model-model proyeksi keuangan yang sampai 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, tapi ini hanya untuk menghitung 12 bulan ke depan bagaimana kondisi keuangan PDAM. Nah, jadi langkah penggunaan model COVID yang pertama itu adalah melakukan input data kepada data input, kemudian yang di input nanti adalah data rata-rata 1 bulan. Jadi bukan rata-rata, bukan tahunan, tapi rata-rata 1 bulan. Itu terdiri dari penjualan air, berapa persentasi penagihan, pendapatan sambungan baru, pendapatan lain-lain, dan penyertaan modal yang diasumsikan atau diproyeksikan akan ada. Kemudian ada biaya operasi, ada personel, air baku, listrik, kimia, pemeliharaan, administrasi, dan lain-lain. Kemudian ada bunga kalau ada pinjaman, lalu ada penyusutan dan pajak. Lalu ada investasi dan pendanaan, ada pembayaran utang, ada investasi selama COVID, dan ada rencana investasi. Setelah kita mengisi yang namanya kondisi pre-COVID, lalu kita akan mengisi yang namanya kondisi selama COVID. Di IWAS kemarin kita melakukan karena itu bulan Maret mulai dikenalkan model ini. Jadi yang dimasukkan adalah data realisasi Januari sampai Maret. Kemudian itu diproyeksikan sampai Desember. Itu kemarin. Karena kita kemudian ini sudah sampai ke tahun 2021, kami meminta kepada teman-teman PDAM untuk memasukkan realisasi dari Januari sampai Desember. Ini untuk input data. Ini Bapak Ibu bisa lihat indikator rumah tangga, jumlah sambungan, tarif rata-rata, dan sebagainya. Lalu ada tingkat kehilangan air, kapasitas produksi, dan yang ini untuk cost-nya. Lalu yang ketiga adalah penilaian dampak finansial. Nah, yang dinilai dampaknya itu adalah apakah pendapatan air dengan adanya COVID akan menurun, lalu apakah pendapatan plus penyertaan modal juga akan menurun atau naik, lalu total biaya bagaimana, keuntungan setelah pajak, lalu adakah investasi-investasi terkait COVID dilakukan ada atau tidak, kemudian investasi tahunan, dan yang paling ujungnya adalah apakah dengan adanya COVID ini harus kas bersih, positif, atau negatif. Nah, ini ada contoh data. Jadi nanti Bapak Ibu akan kelihatan sampelnya seperti ini. Misalnya bulan pembukaan adalah bulan 12, artinya bulan Desember. Ini adalah data bulanan dari rata-rata 12 bulan terakhir. Jadi dari Desember ke Desember itu dihitung rata-rata bulanannya berapa. Kemudian nanti secara otomatis di tools ini akan menghitung
proyeksi tahunannya, karena ini langsung dikalikan 12, jadi ini rata-rata bulanan sebelum COVID, kemudian akan dihitung perkiraan selama COVID. Jadi kalau kemarin kita pakai data anggaran pendapatan tertagih, itu kemudian kita bagi 12, sehingga akan ketemu bulanannya berapa, dan totalnya menjadi kondisi pre-COVID. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah dapat modelnya, yang diisi adalah yang sel dengan blok berwarna biru ini, karena ini adalah input data. Ini untuk laporan laba ruginya, kemudian ada biayanya dari gaji sampai biaya lain-lain, kemudian ada depresiasi dan pajak, kemudian di arus kasnya ada pembayaran utang pokok bila masih ada, lalu ada biaya modal terkait COVID dan rencana pembiayaan untuk pembiayaan biaya modal. Setelah ini diisi, karena ini adalah baseline sebagai pre-COVID, maka kita kemudian beralih pada sheet selanjutnya, ada lembar kerja kedua, yaitu adalah untuk membangun pendapatan dan biaya selama COVID. Jadi nanti Bapak Ibu akan juga mengisi sel-sel yang berwarna biru ini. Itu misalnya berapa SR pada bulan terakhir, tarif rata-rata untuk rumah tangga berapa, kemudian biaya penyambungan, kehilangan air, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari dari bahan presentasi ini dan dari tools yang nanti dibagikan. Kemudian ini untuk bagaimana non rumah tangga. Kemudian ini adalah biaya-biayanya yang untuk membangun kondisi post-COVID. Nah, sehingga nanti pada akhirnya akan ketemu di model itu juga akan menampilkan grafisnya. Saya kalau ambil contoh PDAM ini, berarti akan terjadi penurunan pendapatan sebesar 332 juta. Kemudian total biaya operasi meningkat sebesar 3,9 dari yang diproyeksikan sebelum COVID. Kemudian keuntungan setelah pajak turun. Jadi yang menurun hampir 6,6 miliar. Lalu biaya modal terkait COVID, ada investasi untuk COVID sebesar 1,8 miliar. Lalu tetap terjadi penurunan investasi selama COVID sebesar 11,9 miliar dari yang sebelumnya direncanakan. Lalu arus kas akhir bulan tetap ada net cash-nya positif sebesar 7,4 M. Jadi ini nanti akan muncul di dalam model yang dari World Bank tadi. Kemudian ini yang hasil ringkasan dari analisis 26 PDAM yang kami lakukan di iWatch Plus, bahwa pendapatan air itu ternyata menurun sebesar 6,9%. Pendapatan tertagih itu menurun 12,6%. Lalu total pendapatan, karena di ini dihitung adalah total pendapatan itu adalah yang cash, jadi menurun juga 12,8%. Total biaya operasional menurun 13,1%. Laba, jelas laba karena pendapatan menurun, biaya juga menurun, kemudian ternyata laba lebih banyak turun 23,7%. Investasi juga dilakukan penurunan dari yang direncanakan sebesar 27,7%, dan kemudian ternyata aliran kas bersih, net cash flow-nya, itu yang sebelumnya dianggap ada lebih besar pengeluarannya dibandingkan pendapatannya karena negatif cash untuk aliran cash flow-nya 221. Dengan masa pandemi ini, beberapa PDAM melakukan penundaan investasi sehingga aliran cash negatif tadi menurun dari yang harusnya 221 menurun menjadi hanya 70 miliar negatif juga, sehingga akan terjadi penurunan 68%. Nah, kami menambahkan bagaimana kondisi kas pada akhir tahun. Kalau di model World Bank tidak ada, jadi kami menambahkan dengan cara kondisi cash awal tahun 2020 ditambahkan dengan aliran kas bersih tahunannya. Sehingga
dari beberapa PDAM malah proyeksinya kas akhir PDAM malah meningkat, bukan menurun dengan adanya pandemi. Ini kenapa bisa dimaklumi bahwa dengan adanya penurunan air, penurunan pendapatan, PDAM melakukan juga penurunan operasionalnya, biaya operasionalnya, dan melakukan penundaan investasi. Sehingga arus kas akhir tahun dari PDAM tetap positif. Nah, ini untuk yang tadi melengkapi penilaian kuantitatif, kami ikuti juga dengan penilaian kualitatif. Nah, kami bertanya apakah terjadi penambahan pelanggan. Ini adalah yang biru adalah periode pengumpulan kuesioner sampai bulan Juni 2020. Kemudian yang orange adalah pengumpulan data sampai Desember 2020. Jadi kalau lihat grafis ini, bahwa PDAM yang sebelumnya menjawab bahwa terjadi penambahan pelanggan hanya 96% dari 26 PDAM, berdasarkan pengumpulan di Desember 2020, ternyata seluruh pelanggan, seluruh PDAM yang responden, 26 PDAM tadi, menjawab bahwa selama pandemi terjadi penambahan pelanggan, bukan penurunan. Jadi seluruhnya ada penambahan pelanggan. Lalu mereka juga menjawab bahwa pemutusan sambungan juga terjadi selama COVID. Dari 26, 92% menjawab terjadi pemutusan sambungan. Lalu 77% menyatakan ada keluhan dari pelanggan terkait operasional karena memang selama pandemi ada penyesuaian. Lalu yang menarik, apakah ada perubahan metode pembacaan? Sampai bulan Juni, 62% dari PDAM masih menjawab ada perubahan metode pembacaan. Tapi kemudian pada Desember 2020 sudah kembali normal. Jadi mereka tidak ada lagi perubahan metode baca. Mereka semua mendatangi pelanggan untuk membaca seperti keadaan normal. Ini untuk pelanggan. Kemudian rekening. Memang terjadi seperti tadi Pak Sunara sampaikan, terjadi pola perubahan konsumsi, 64 PDAM menjawab, 64% PDAM menjawab, kemudian terjadi peningkatan volume terjual, hanya 50% yang menjawab terjadi peningkatan, yang sisanya tidak, kemudian terjadi peningkatan tagihan air juga hanya berlaku untuk 60% PDAM, kemudian keberatan ternyata malah meningkat, 73% PDAM menyatakan ada keberatan terkait dengan tagihan pelanggan. Kemudian penurunan tagihan air ternyata memang ada berdampak, 62% yang sebelumnya 69% PDAM menjawab, sekarang hanya 62% yang menyatakan ada penurunan penerimaan tagihan air. Kemudian kita beralih dengan operasional, kita mencoba menanyakan apakah ada peningkatan pengeluaran biaya operasional, lalu ada penurunan, sebagian besar menjawab akan ada peningkatan. Kemudian yang menurun juga hanya sedikit. Kemudian investasi, seperti tadi, bahwa terjadi penundaan investasi. Kemudian komitmen pendanaan, kalau komitmen pendanaan hanya 20%, 27% yang menyatakan komitmen, yang lainnya tidak menjawab tidak. Kemudian rencana investasi tetap dijalankan. Kemudian apakah Pemda memberikan bantuan? Hanya 12% PDAM yang menjawab. Kemudian apakah Pemda tetap memberikan penyertaan modal? Hanya setengah dari responden. Kemudian apakah Pemda tetap meminta kontribusi? Nah, ini ternyata bahwa Pemda walaupun COVID masih tetap meminta ada kontribusi terhadap PAD. Kemudian terkait kebijakan pelanggan hanya 65% PDAM yang menjawab. Nah, jadi ringkasan dari jawaban kuesioner itu bahwa penambahan sambungan tetap ada selama pandemi walaupun diikuti dengan penutupan sambungan. Keluhan pelayanan terjadi selama pandemi, dan PDAM melakukan perubahan pembacaan sistem
baca water meter pelanggan. Selama pandemi terjadi perubahan konsumsi, rekening pelanggan meningkat, walaupun keberatan terkait nilai rekening juga meningkat, kemudian penurunan penagihan. Peningkatan biaya tetap terjadi selama pandemi, PDAM masih tetap menjalankan program bisnis plan. Sebagian PDAM menyatakan pemerintah daerah tetap memberikan modal, tapi juga sebagian besar juga meminta kontribusi PDAM untuk PAD. Demikian dari kami. Mungkin ada nanti tanya jawab bisa kami siapkan. Kembali ke Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Teman-teman semua, itulah gambaran dari hanya dari 26 PDAM. Sementara kita masih banyak PDAM ya, insya Allah kita masih punya 400 PDAM ya. Kalau dari 26 itu hanya 1/20-nya dari yang ada ya. Jadi ini gambaran sementara untuk kinerja PDAM di tahun 2020. Memang itu terjadi beberapa catatan, Pak Nugroho sudah sampaikan. Selama pandemi itu ada beberapa PDAM yang awal-awal sekali pada 4 bulan pertama itu memang merubah sistem bacaan meternya ya. Jadi teman-teman PDAM tidak bisa hadir untuk tetap bisa dapat angka-angka konsumsi. Ada beberapa PDAM melakukan estimasi menggunakan historical berapa penggunaan di bulan-bulan sebelumnya. Atau juga ada PDAM yang memperkenankan pelanggan-pelanggannya itu untuk membaca meter sendiri. Kemudian mengirimkan datanya itu melalui WhatsApp, ya ini terjadi di Kota Medan waktu itu. Kemudian data itu digunakan oleh PDAM untuk merekod konsumsi dari meter, dari penggunaan air di masing-masing rumah tangga. Nah, seiring waktu berjalan di tahun 2020 itu pada bulan September itu mulai kembali lagi normal. Jadi teman-teman PDAM itu sudah balik seperti biasa, bisa melakukan kunjungan ke rumah pelanggan, kemudian melakukan pembacaan meter di masing-masing rumah pelanggan. Ya, jadi itu sudah kembali lagi di bulan mulai September sampai dengan sekarang. Nah, itu dulu Pak Jaya kira-kira hasil sementara kita untuk dampak COVID ini terhadap kinerja keuangannya PDAM. Terima kasih Pak Gaya. Baik, terima kasih Pak Beni dan Pak Nugroho atas paparan yang sudah disampaikan tadi, hasil asesmen dari terhadap 26 PDAM mitra dari iWAS Plus. Kita Bapak Ibu sekalian, kita lanjut untuk acara berikutnya, yaitu mungkin kita nanti akan melakukan diskusi mengenai apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Oh ya, sebelumnya mungkin saya sampaikan kepada panitia, apabila materi atau tools yang dimaksud tadi sudah ada di panitia, mungkin bisa di-share materinya supaya peserta bisa langsung mendapatkan toolsnya tadi yang berupa Excel tadi. Baik, sambil menunggu itu Bapak Ibu sekalian, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian bagi yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan, silahkan mengangkat tangannya, atau juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat room. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya dulu pancingannya nih untuk kita diskusi siang ini. Mungkin saya langsung sampaikan kepada narasumber kita, Pak Beni dan Pak Nugroho. Kira-kira Pak, antisipasi, kemudian mitigasi risikonya, kemudian jalan keluar akibat dampak yang sudah tadi disampaikan, baik secara finansial maupun dampak teknis
terhadap hasil asesmen Bapak terhadap 26 PDAM tadi, kira-kira seperti apa Pak Beni dan Pak Nugroho? Ya Pak Jaya, sebetulnya ini akan jadi bahan di masing-masing PDAM untuk bisa menyampaikan kondisinya kepada stakeholder, dalam hal ini Pak Bupati atau Pak Wali Kota, ya, sehingga turut membantu PDAM dalam rangka tetap meningkatkan kualitas layanannya, juga tantangan untuk terus meningkatkan cakupan layanannya. Jadi kalau kita lihat tadi dari model, dari hasil analisis, itu nampak PDAM itu hampir semua ya, kalau dari data itu menunda yang namanya investasi. Ya, menunda investasi artinya itu memang untuk kebutuhan PDAM untuk meningkatkan kualitas layanannya, sekaligus juga meningkatkan cakupan layanannya. Ya, jadi jangka pendek PDAM itu masih survive, Pak Jaya, ya, dan teman-teman semua. Cuman untuk jangka panjangnya ini, kalau terus COVID ini berlangsung, ini dampaknya akan terus mempersulit keuangannya PDAM, ya. Ujung-ujungnya semua rencana yang sudah ditetapkan dalam rencana bisnis, RANBIS dan seterusnya, itu tidak bisa terlaksana karena kekurangan dana. Apalagi di sana juga ada terjawab, di waktu yang sama juga teman-teman Pemda menginginkan PAD itu tetap dibayarkan, ya. Nah itu, jadi mungkin ini kurang komunikasi, ya, mungkin juga, ya. Ini kita bisa antisipasinya seperti itu. Jadi kita untuk jalan keluarnya, untuk tetap PDAM survive dan kemudian bisa mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, ya, ini komunikasi kepada Pemda sepertinya harus dilakukan, Pak Jaya. Itu dulu mungkin. Pak Nu ada yang mau tambahin, Pak Nu? Ya, ini kan Pak Jaya. Jadi memang PDAM-PDAM di Indonesia, kalau tadi ditanyakan mitigasi resiko dari pandemi, itu teman-teman PDAM telah melakukan dengan bagaimana caranya selama pandemi ini. Tapi memang seperti kata Pak Beni, konsekuensi penundaan investasi itu akan dalam jangka pendek mungkin belum terasa, karena nanti dalam jangka panjang akan terasa bahwa penundaan di tahun ini akan berakibat kepada penumpukan di tahun-tahun berikutnya. Yang mudah-mudahan investasi yang ditunda adalah investasi yang tidak krusial terhadap produksi, ya, terhadap kualitas dan kuantitas air yang akan disuplai. Karena kalau itu yang terjadi, misalnya penundaan terhadap pompa dan pipa, ini yang akan sangat berdampak dalam jangka panjang terhadap pelayanan air minumnya. Demikian Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak Beni dan Pak Nugroho. Baik, ada pertanyaan di chatroom ini dari Eka Prasetya, saya bacakan saja. Apakah di masa pandemi ini proses kenaikan tarif FCR memiliki resiko tinggi? Dilihat dari kondisi saat ini, banyak sekali pelanggan yang melakukan segel atau cabut. Mohon bantuan analisanya. Meski di satu sisi kenaikan tarif efeknya naiknya pendapatan, namun kehilangan pelanggan yang rata-rata berpenghasilan rendah. Jadi dua sisi yang agak bertolak belakang. Satu sisi kenaikan tarif akan meningkatkan pendapatan, namun di sisi lain ada risiko kehilangan pelanggan, di mana pelanggan mungkin mengundurkan diri jadi pelanggan PDAM. Pak Beni, Pak Nugroho, monggo Pak. Nah ini Pak, kalau FCR ini menindaklanjuti yang presentasinya Pak Agus Sunara Permen Dagri 20 tahun 2021. FCR itu kan keharusan. Kalau pelayanan air minum, kalau tidak FCR nanti akan ini. Jadi kalau sebenarnya seperti kata Pak Agus Sunara, dihitung dulu nih tingkat FCR yang harus dipulihkan itu, full cost recovery-nya berapa, tinggal dilaporkan kepada pemilik bahwa kalau masa pandemi ini tidak dilakukan seperti ini, maka harusnya Permen 70 ya, subsidi harus bisa berjalan ya, karena ini kan
kalau ini tidak dilakukan, nanti pelayanan akan menurun, yang menjadi akibat juga PDAM. Kalau mereka menurunkan kualitas pelayanan, berarti karena tarif tidak dinaikkan, tidak capai FCR, pasti akan ada dampak ke kualitas pelayanan menurun, berarti pelayanan kepada pelanggan juga turun. Nah, ini sebaiknya diinformasikan kepada kepala daerah. Mungkin Benny lanjutin, Ben. Iya, memang ini sangat klasik ya. Akan sangat lebih berat ini teman-teman kalau kita mau mencapai 1 FCR, mengingat kalau proses kenaikan tarif itu kita menggunakan data historis. Nah, begitu data historisnya ada tahun 2020 yang berbasis adanya COVID, kemudian ini sepertinya akan akan butuh peningkatan yang sangat besar ya. Ini jadi sepertinya kalau dilihat proses perhitungannya, ini saya sih pribadi belum merekomendasi dulu teman-teman untuk melakukan hitungan, karena diharuskan untuk mengambil data historisnya itu adalah di tahun 2020 ya. Nah itu jadi sangat berat sekali ngangkat kondisi dari 2020 untuk menjadi PDM menjadi FCR ya. Kemudian memang ini suatu keputusan yang akan sangat berat untuk kepala daerah untuk menyetujui ya. Ini kita antisipasi aja teman-teman semua, bahwa jika kita ingin melakukan tarif adjustment di sekarang ini, karena masih adanya COVID, sepertinya akan sulit kita mendapatkan persetujuan. Belum lagi jika disetujui sekalipun misalnya, nah ini takutnya juga akan menjadi berat buat pelanggan. Ini pertanyaannya, kekhawatiran untuk pelanggan untuk mengurangi konsumsi air yang dari PDAM ini akan potensi ada di sana ya. Jadi akan malah mengurangi konsumsi, pada ujung-ujungnya Anda mengurangi pendapatan kita. Itu mungkin Pak Jaya. Makasih. Baik Pak Nugroho, Pak Benny, terima kasih. Mungkin dari saya menanggapi juga pertanyaan itu, Pak Benny, Pak Nugroho, bahwa pelayanan PDAM tetap harus prima, apalagi di masa pandemi ini. Artinya dengan tidak bisa penyesuaian tarif untuk FCR ini, tentunya kan akan jangan sampai berdampak pada pelayanan. Nah, kalau menurut saya, apakah untuk mengantisipasi ini, apakah bisa misalkan PDAM itu tetap menghitung tarif FCR, namun tidak diberlakukan. Nah, tidak diberlakukan kan berarti kan ada selisihnya nih. Nah, selisihnya ini mungkin dimintakan subsidinya ke Pemda, sebagaimana surat edaran Mendagri beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Pak Benny, Pak Nugroho? Saya pikir memang begitu Pak. Jadi Pak Jaya, jadi memang harusnya setiap tahun PDAM itu melakukan perhitungan berapa sih sebenarnya FCR yang harus di-cover, kemudian masalahnya, kemudian apakah itu kemudian ditetapkan menjadi tarif atau enggak, itu kan nanti kewenangannya kepala daerah. Tapi tetap kita harus menghitung berapa sebenarnya tingkat FCR yang harus tingkat FCR dari PDAM bersangkutan pada misalnya tahun sekarang ini berapa nih FCR-nya. Lalu kalau tarif yang berlaku sekarang berapa, berarti ada gap negatif atau gap positif dari tarif rata-rata dan tingkat FCR yang harus di-cover. Saya kira gitu Pak, memang harus dilakukan perhitungan untuk tiap tahunnya itu Pak. Ya, jadi emang itu keputusannya ada di masing-masing daerah, tapi kewajiban kita adalah menyampaikan. Jika memang ada gap, kembali lagi kita menggunakan Permendagri 70, ya, itu di situ subsidi turun untuk menutupi kekurangan yang ada di PDAM. Saya itu Pak Wijaya. Ya, baik. Artinya sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri ya, Pak Benny, Pak Nugroho ya. Iya. Oke, kembali ke chatroom kita, ada pertanyaan dari Vera Ningsih dari PDAM mana ini kurang tidak saya dapatkan. Sharing saja, pada awal pandemi COVID-19, yaitu bulan Maret 2020, kami diinstruksikan oleh owner untuk menggratiskan rekening air untuk golongan sosial dan rumah tangga rendah, rumah tangga mungkin MBR maksudnya di sini, selama 2 bulan.
hal ini jelas mengurangi penerimaan karena pemerintah kota tidak memberikan subsidi atau penggantian kepada perusahaan. Mungkinkah bila pada waktu itu kita menggunakan tools ini bisa menjadi pertimbangan owner saat itu? Karena menurut saya di satu sisi owner pun harusnya menunjukkan empatinya kepada masyarakat yang terdampak COVID. Ya, jawabannya, pertanyaannya bagus. Ini saya bisa ngambil contoh, ini terbalik kondisinya dengan teman-teman kita di Pematang Siantar. Alhamdulillah Pematang Siantar ini menggunakan model yang sudah kita lakukan. Perhitungannya, teman-teman Pematang Siantar ini adalah mitranya USAID. Jadi untuk golongan MBR ini malah yang bayar itu adalah Pemda, Pak Jaya. Yang bayar itu Pemda selama 4 bulan dan seterusnya, ya. Kemudian udah selesai sepertinya di bulan Oktober, ya, udah nggak lagi dapat subsidi. Dalam hal ini artinya kalau dibayar ini menjadi keuntungan buat PDAM. Ya, jadi dari seluruh DRD kalau kita baca pakai gunakan bahasanya PDAM, seluruh DRD itu di-cover untuk MBR itu oleh Pemko-nya Pematang Siantar, bayar sana. Jadi efisiensinya malah 100% di situ terjadi di Pematang Siantar. Karena menyampaikan kondisi ini kepada Pemko-nya. Nah ini, jadi kalau ada di teman-teman yang ini yang bertanya dari Mbak Vera, ini ini emang harus kita komunikasikan nih Mbak Vera kepada Pemko untuk segera mengambil keputusan Pemko atau Pemdanya untuk membantu PDAM. Itu dulu Pak Jaya. Iya, terima kasih Pak Beni, Pak Nugroho. Itu tadi pertanyaan dari Bu Vera dari PDAM Jambi katanya. Kita bayang ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Ranto. Tadi sebenarnya sudah saya tanyakan juga mengenai analisis tersebut. Dari hasil analisis tersebut, mitigasi risiko dan solusinya seperti apa? Mungkin tadi sudah dibahas ya Pak Ranto ya dari Sragen ya. Sudah kita bahas bersama. Baik Pak Beni, sambil menunggu pertanyaan yang lain barangkali. Belum ada lagi. Saya ingin bertanya kepada Pak Beni dan Pak Nuk, apakah dalam asesmen yang dilakukan kemarin itu dilakukan analisis komposisi pelanggan? Artinya berapa persen konsumsi dari non-domestik dan berapa persen konsumsi dari domestiknya? Oke. Karena saya melihat atau saya mendapat informasi dari PDAM, ada PDAM yang mengatakan bahwa kami pada saat pandemi ini justru pendapatan kami malah naik katanya. Nah ini saya menduga komposisi pelanggan mereka mayoritas adalah domestik. Iya betul. Mungkin saja terjadi seperti itu. Nah dalam studi kasus yang dilakukan oleh teman-teman IWOS ini terhadap 26 PDAM mitranya, apakah dilakukan seperti itu Pak? Analisis seperti itu Pak? Pak Nuk, monggo. Ya, ini Pak Jaya, di dalam tools-nya memang kan tadi seperti saya sebutkan di depan itu ada yang pre-COVID. Nah untuk membangun post-COVID itu pendapatan dan biaya itu sudah dipecah Pak. Jadi pendapatan untuk dari pelanggan rumah tangga dan non rumah tangga. Jadi nanti misalnya di dalam pre-COVID misalnya rata-rata pemakaiannya rumah tangga itu 15 kubik. Nah mungkin setelah pada masa COVID ini naik dari 15 jadi berapa 17. Kemudian yang non rumah tangga juga dihitung Pak. Awalnya itu berapa kubik per hari, kalau di sana hitungannya per hari. Itu kemudian nanti apakah dalam masa COVID saya kira terjadi perubahan yang dulunya misalnya lebih banyak konsumsi adalah non rumah tangga, tapi karena di beberapa PDAM kan sebagian besar adalah pelanggan rumah tangga. Jadi yang saya tangkap adalah adanya peningkatan konsumsi air per bulan per pelanggan di rumah tangga. Kalau yang di non rumah tangga terjadi penurunan sedikit, tapi karena komposisinya adalah kebanyakan 97% adalah pelanggan rumah tangga, sehingga ini tidak terlalu berpengaruh, Pak. Demikian ya. Pak Jaya. Ya, terima kasih Pak. Tapi kalau tadi pertanyaan Pak Jaya, apakah dilakukan di dalam toolsnya ada Pak? Ada rumah tangga dan non rumah tangganya. Artinya bisa kita lakukan analisis terhadap itu di tools itu ya Pak ya? Ada, bisa Pak. Oke.
Kemudian ini dari chatroom ada dari Ibu Jane, ini dari Perumdam Sintang, ini air minum Sintang, kalau nggak salah ini Ibu direkturnya ini. Ini mungkin masukan bahwa pandemi sebagai musibah yang mendunia harusnya juga melibatkan pemerintah pusat selain pemerintah kabupaten dan kota. Setidaknya ada skema pemberian bantuan hibah dari pemerintah pusat agar Perumdam tetap dapat mengembangkan jaringan dan menambah konsumen serta dapat menjalankan fungsi pelayanan dengan maksimal selain skema program hibah air minum yang telah berjalan selama ini. Baik, terima kasih Bu Jen, mungkin nanti ini kita catat masukannya. Kemudian dari Bu Irma, ini dari World Bank, ke depan kelihatannya kita memang perlu mencoba melihat perbedaan dampak antara karakteristik PDAM yang berbeda. PDAM kota besar dengan banyak pelanggan non rumah tangga atau pelanggan non domestik, dengan PDAM kota kecil kabupaten yang tidak banyak non domestiknya. Oke, ini berkaitan dengan mungkin dengan pertanyaan saya tadi. Kemudian dari PDAM Tirta Sukapura sangat dilematis, katanya di tengah pandemi Pemprov Jabar mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 610 tahun 2020 tentang kenaikan nilai pajak air permukaan yang memberatkan beban keuangan bagi PDAM di Jawa Barat. Bagaimana langkah kita bisa ditempuh untuk menunda pembatasan tersebut? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi oleh Perpamsi ini, Pak Nugroho, atau oleh Perpamsi mungkin ya, lebih Perpamsi mungkin. Ya, kami mohon mungkin Pak Agus Sunara atau dari program dari Perpamsi bisa menjawab pertanyaan dari Tirta Sukapura, Tasikmalaya ya kalau nggak salah ya. Ya, terima kasih Pak Jaya. Sebetulnya surat itu memang sudah ditanggapi juga pernyataan keberatan dari pengurus daerah Jawa Barat, dan waktu itu kita juga sudah sampaikan ke Dinas SDA sama Dispenda ya, waktu itu kita rapat. Saya ingatkan bahwa dalam kondisi seperti ini tentu harus dipertimbangkan kembali gitu. Saya tidak tahu keputusan terakhir apakah masih tetap berlaku atau ditunda gitu ya, karena kenaikan ini memang seringkali pemerintah daerah kan orientasinya kepada PAD begitu ya, padahal sebetulnya kalau dilihat kontribusi PAD terhadap dari pajak sumber daya air khususnya air permukaan ini sebetulnya nggak terlalu signifikan begitu dibandingkan dengan dampaknya ya, dampak sosial yang akan dibebankan, tentu konsekuensinya kenaikan tarif Pak Jaya gitu. Terima kasih Pak Jaya. Itu sudah disampaikan ya. Baik, terima kasih Pak Agus Sunara. Demikian mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan dari PDAM Tirta Sukapura. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Perumda Tirta Makmur ya. Tirta Makmur dari mana nih Tirta Makmur? Saya nggak begitu hafal. Dalam pemberian diskon di masa pandemi, setiap PDAM berbeda-beda. Apakah tools dampak COVID ini dapat digunakan secara umum, tidak disesuaikan dengan kondisi masing-masing PDAM? Pak Beni, Pak Nugroho mungkin bisa membantu menjelaskan. Model ini sebenarnya bisa dipakai untuk mengukur dampak-dampak dari ini, kayak COVID atau apapun. Karena ini hitungannya adalah bulanan. Jadi kita akan memperhitungkan dampak sebelum adanya pandemi apapun, kemudian akibatnya dalam hitungan bulanan untuk 12 bulan ke depan, itu kelihatan. Jadi kita akan bisa mengukur apakah ini pandemi ini berpengaruh seperti apa kepada masing-masing PDAM. Kalau apakah ini kayaknya, karena ini World Bank yang membuat adalah general, sepertinya tidak kondisi PDAM sudah dipetakan oleh ini adalah sifatnya general ya. Jadi tidak kayak tadi apakah ini PDAM perkotaan atau yang di desa atau yang di kabupaten atau yang di kota. Tapi ini sepertinya berdasarkan pengalaman yang kami kerjakan dengan 26 PDAM, ini sudah mencerminkan kondisi masing-masing PDAM. Gitu Pak Jaya. Baik. Terima kasih. Mungkin tambahan juga Pak Jaya. Ya, silakan Pak Beni ya. Ini terkait dengan diskon. Sebetulnya model ini adalah dibangun cukup
rinci ya. Seperti diskon ini terkait dengan tarif, jadi pada bulan-bulan tertentu ya kita bisa rubah rata-rata tarifnya dengan diskon, kita hitung dulu di luar, kemudian dapat angka yang sudah didiskon, kemudian kita masukkan ke situ. Nanti bulan berikutnya setelah diskon nggak ada, kita kembali lagi ke angka sebelumnya. Ya, fleksibel, sangat fleksibel. Ya, baik. Terima kasih Pak Beni dan Pak Nugroho. Penjelasannya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman Perumda Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo ya. Sementara itu yang ada di chatroom, mungkin ada yang mau bertanya langsung, kami persilahkan angkat tangan. Berikan sinyal angkat tangannya. Atau mungkin dari Pak Aldi atau Bu Dini, water.org, ada yang mau disampaikan, bertanya, silakan. Baik, mungkin kami dari water.org mungkin mengusulkan ini Pak Agus Sunara dari Perpamsi. Bisa nggak kita lakukan training atau untuk dalam rangka pengisian tools ini, cara pengisian tools ini yang nanti mungkin akan dibantu juga oleh teman-teman dari IWAS untuk mentornya nih, Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Jaya. Saya kira bisa Pak Jaya ya. Kita mungkin nanti kita coba jadwalkan untuk semacam BIMTEK begitu. Memang ini harus yang betul-betul yang hadir dari bagian keuangan ya. Betul. Yang keseharian memang istilahnya biasa ngutang-atik dengan data keuangan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya menarik dengan pertanyaan terakhir berkaitan dengan model. Tadi Pak Beni sudah menjelaskan. Kalau model ini betul cukup fleksibel gitu ya. Tetapi mungkin di balik itu juga pertanyaan tadi bahwa kebijakan diskon tiap daerah itu beda-beda gitu ya. Tapi harusnya ada kesamaan. Kesamaan itu treatmentnya yang tadi Pak Beni menyampaikan di satu kota atau kabupaten tadi di Sumatera Utara seharusnya kan ketika ada instruksi dari pemilik KPM untuk apakah itu menggratiskan, apakah itu memberi diskon. Yes. Program itu kan sewaktu-waktu ya. Karena program itu sewaktu-waktu sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri harusnya itu bagian dari penugasan gitu ya. Penugasan itu seharusnya menjadi beban APBD gitu kan Pak Beni ya. Jadi misalnya data 3 bulan atau 4 bulan bagi pelanggan golongan kecil katakanlah digratiskan sampai penggunaan entah 10 kubik entah 15, maka tugas direksi adalah mengeluarkan data itu ketika konsumsinya misalnya ada orang di atas itu tentu kekurangannya harus dibayar pelanggan sampai 15 atau kebijakan sampai 10 misalnya ditanggung pemerintah gitu ya. Nah, menurut saya itu yang harusnya dilakukan. Kenapa? Karena itu tadi ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka COVID, termasuk misalnya ada penugasan pembuatan tempat-tempat cuci umum dan cuci tangan umum begitu ya, fonten dan lain sebagainya di tempat-tempat umum ya, publik, entah itu di sekolah sih tutup ya, tentu di tempat-tempat umum lah di luar gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya bagian dari penugasan yang harusnya diganti oleh APBD. Itu bukan tugas rutin PDAM gitu ya. Rekening melayani pelanggan tugas rutin, tetapi kejadian untuk memberikan diskon atau pembebasan itu adalah tugas di luar program kerjanya PDAM. Oleh karena itu, mengacu surat edaran seharusnya itu memang dimintakan. Makanya kalau kita lihat di tahun 2020 kemarin kan APBD melakukan perubahan lah APBDP gitu ya, barangkali jadwalnya juga ada yang sampai 2 kali, ya itulah kesempatan kita sebetulnya mengajukan. Nah, mungkin maaf ya, ketika instruksi itu kan pasti PDAM pada posisi yang sulit lah Pak Beni begitu ya. Mau menolak susah,
mau mengiyakan juga akan mengganggu cash flow gitu. Tetapi mestinya kewajiban itu tetap harus dilaporkan dengan badan pengawas, didiskusikan secara formal, tetap harus disampaikan gitu. Terlepas dari itu, sebab jangan sampai ketika ada kerugian itu perintahnya lisan, itu nanti direksi dimintain pertanggungjawaban, agak sulit nih. Perintah lisan itu ketika dievaluasi setahun kemudian, ya susah Pak gitu ya. Dari pengalaman beberapa susah gitu ya. Mungkin lakukan semacam impact lah ya, regional misalnya, apakah Sumatera dulu, apakah Kalimantan gitu. Gitu Pak Jaya. Ya, baik. Jadi mungkin nanti kita adakan ya Pak Agus ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi tadi pertanyaan di chatroom kita dari Pak Yusef nih. Pak Yusef nih dari Tirtawening Kota Bandung nih. Saya hafal. Pertanyaannya adalah, ini mungkin lebih ditujukan kepada Pak Agus. lebih ditujukan kepada Perpamsi mungkin ya. Jadi pertanyaannya adalah, dampak pandemi COVID-19 ini salah satunya peningkatan tingkat kematian tidak hanya di Indonesia tapi secara global. Namun perhitungan aktuaria terbaru dari dana pensiun bersama PAMSI justru menggunakan indeks dengan peningkatan harapan hidup dari 70 tahun menjadi 76 tahun. Sehingga berdampak terhadap kenaikan iuran Dapenma. Mohon tanggapannya. Nah, ini mungkin juga harus difasilitasi oleh Perpamsi ini. Artinya mau nggak mau dengan naiknya iuran Dapenma tentunya akan membebani lagi pembiayaan dari atau kos dari PDAM. Barangkali Pak Agus bisa menanggapi, Pak Agus. Oke, Pak Jaya. Sebetulnya kemarin sempat dibahas di Rakernas ya, tapi saya ingin memberikan satu model apa-apa ya. Boleh di-share? Saya dibuka share screen-nya. Bisa dilihat Pak Jaya? Sudah Pak. Silakan Pak. Ini saya tuh lagi ngotak-ngatik barusan ini, kok ada pertanyaan ini ya. Kok nyambung gitu ya. Satu nafas Pak Agus. Intinya gini, kemarin di Rakernas memang ada salah satunya ada isu dilaporkan mengenai soal peningkatan iuran dan seterusnya harapan hidup begitu ya. Pandemi ini harapan kita tentu sesaat lah begitu ya. Tapi bahwa harapan hidup di beberapa negara cenderung memang bertambah, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita melihat undang-undang tenaga kerja di ASN juga, usia pensiun itu kan semakin ditambah, Pak Jaya. Ya, 3 tahun ke depan usia pensiun nambah 1 tahun lagi, 3 tahun ke depan nambah 1 lagi. Pak Jaya, suaranya bisa didengar ini ya, kok kayak putus-putus ya? Saya mendengar Pak Agus jelas. Oke, ya saya khawatir putus-putus. Oke, tapi begini, saya memberikan gambaran, saya lagi simulasi model. Kalau ada seorang pegawai masuk usianya 25 tahun, Pak Jaya ya, kemudian dia mengiur dana pensiun dengan pengembangannya dan seterusnya, itu di grafik yang hijau Pak Jaya. Ya, di grafik yang hijau. Katakanlah pada usia nanti dia 55 tahun atau 56 atau terserah apapun, itu dia akan menerima pensiun. Ya. Pertanyaannya, pensiunnya itu kalau menurut perhitungan itu kan yang bersangkutan diprediksi katakanlah 95 tahun. Padahal harapan hidup tadi kan dari 75 atau ke 80. Kan sebetulnya yang bersangkutannya yang hidup tahun sekian, ketika istrinya masih hidup, dia masih mendapat manfaat pensiun. Ya, ketika dia ada anaknya yang masih sekolah, anaknya itu sebagai ahli warisnya masih mendapat manfaat pensiun sampai dia dinyatakan usia paling tinggi, misalnya 25 tahun, begitu ya. Nah, ini jangan dituruti nih Pak Jaya. Ketika punya istri muda lagi, maka
harapan pembayaran pensiun itu selama dilaporkan itu menjadi lebih panjang lagi, Pak Jaya, gitu ya. Nah, saya cuman mau mensimulasi itu begini. Di sini ada manfaat tadi, ini menyangkut harapan hidup, begitu ya, menyangkut harapan hidup. Ketika dia pensiun 55, kemudian dia berikutnya manfaat tadi harapan hidupnya 25 tahun ke depan, gitu ya. Maaf nih, saya hitung misalnya 25 tahun ke depan. Ya, kalau misalnya apa yang terjadi? Lihat kurva di ujung merah. Itu dia kelebihan dananya. Artinya dengan kelebihan, maka iurannya sebetulnya akan turun. Kira-kira gitu Pak Jaya. Ya. Ya, ya. Kan lihat ujungnya merah, itu masih ada saldo. Jadi yang dibayarkan itu yang grafik-grafik hitam ini, itu ada gap merah di atas. Artinya kalau dia dengan membayar desain iuran seperti sekarang, sementara harapan hidupnya pendek, maka sebetulnya itu di akhir tahun harapan hidup masih ada sisa dana. Makanya kita harus simulasi dengan cara menurunkan iuran pensiun. Konsekuensinya iuran menjadi turun. Sebaliknya, kalau sekarang saya tambah harapan hidup, tadi kan 30 ya, saya tambahkan 33 tahun saja, sehingga asumsinya harapan hidup itu menjadi 88 tahun. Apa yang terjadi Pak Jaya? Dia pada usia 87 tahun itu nggak cukup dananya. Jadi dananya itu hanya cukup sampai usia di 86 tahun ini loh Pak Jaya. Lihat kurva yang merahnya itu duitnya bersinggungan di nol, uangnya habis ya pada usia 86. Nah, caranya supaya kurva merah ini naik lagi ke atas apa? Iuran pensiunnya dinaikkan. Gitu ya. Caranya saya mau simulasikan. Ketika seseorang punya gaji sekarang 7 juta per bulan per tahun 84 juta, maka akan saya naikkan iuran pensiunnya, misalnya sekarang pembayaran iurannya 15%, 5%-nya ditanggung pegawai, 10%-nya pemberi kerja. Saya naikkan deh 16% gitu ya. Kita lihat kurvanya ke atas. Ya. Naik lagi Pak Jaya, betul nggak? Betul. Jadi uangnya ada. Nah, konsekuensinya tadi dia biasa membayar iuran tadi per tahunnya 12 sekian juta, dia naik menjadi 13,4 juta per tahun. Itu ada kelebihan. Kalau begitu saya turunkan lagi. Jangan 16, mungkin 15,5. Kira-kira gitu loh Pak, simulasinya. Penggunaan model. Ini dengan model asumsi, Pak Nugroho hafal sekali. Berapa sih return on investment kita negara dalam kondisi begini? Saya tanya, deposito rendah nggak? Betul Pak Bambang? Pak Beni. Halo? Iya, Pak. Iya, halo? betul. Ada nggak deposito bank yang mau memberikan kondisi sekarang 7%? 7%. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Susah. Oke, kalau begitu return-nya, investment return, apapun yang kita diinvestasikan, Bapak mau beli saham, mau beli apapun, segala macam, ya mungkin turun sekarang. Per tahun katakanlah 6%. Apa yang terjadi? Kalau imbal hasil itu 6%, Bapak lihat, duit yang diiurkan sekian, itu nggak cukup sampai akhir pensiun, Pak. Lihat, dia baru cukup sampai ke tahun 78. Akibatnya apa? Konsekuensinya, iuran bisa menjadi naik loh, Pak. Ya, supaya menaikkan lagi kurva yang merah ke atas. Itu kira-kira gambaran. Nah, saya pelajari, model ini agak sulit dipahami bagi program pensiun manfaat pasti yang diberlakukan dari buat Dapenma dibandingkan dengan iuran pasti. Kalau iuran pasti, Bapak cuma memupuk dana, kapan pensiun, dapat nilai tunai cash, setelah itu Bapak tarik cash, setelah itu Bapak mau investasikan kemana, atau uang itu mau dihabiskan sehari, itu bukan tanggung jawab dana pensiun. Tetapi ingat bahwa sebagian besar kita itu pensiun pengennya kan duduk tenang, nggak usah kerja lagi, hanya tinggal menikmati uang pensiun, gitu Pak ya. Itu kira-kira filosofinya gitu. Jangan sampai kita punya duit masih mau mikir-mikir, iya kalau benar gitu. Saya punya pengalaman waktu itu ada karyawan saya, begitu dia pengen ngotot diambil cash, habis itu dia mau investasikan, 2 tahun uang itu gagal, investasinya habis Pak. Lenang-lenung begitu ya, apa bahasa ulang-ulang Pak, bahasa Sunda mah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Saya tapi kembali lagi misinya adalah tadi dari Pak Yusef kemarin memang
ada mandat ke DPP Perpamsi untuk dialog kembali lah dengan Dapenma untuk mengevaluasi kewajiban-kewajiban yang sekarang iurannya meningkat, katakanlah tanpa menaikkan PHDP kok iurannya nambah. Itu tadi saya coba simulasikan, mungkin salah satunya adalah soal imbal hasil gitu ya, pertama. Yang kedua, harapan ketika Bapak pensiun itu naik nanti, harapannya tiap 2 tahun tuh uang pensiun yang diterima itu mau naik nggak? Tiap 2 tahun misalnya, besarannya berapa persen? Kira-kira gitu Pak. Tapi saya kira itu nanti tugas DPP, pengurus Perpamsi untuk berdiskusi kembali dengan Dapema karena banyak keluhan-keluhan dari anggota. Terima kasih Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak Agus Sunara. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yusef dari Perumda Tirtawening Kota Bandung ya, Pak Yusef ya. Pak Agus dan Pak Nugroho dan Pak Beni, ini teman-teman minta segera bisa di-share atau dibagikan tools yang dimaksud gitu. Kalau bisa mungkin teman-teman panitia bisa cepat minta, ini bisa di-share juga di link materinya supaya teman-teman bisa cepat mendapatkan. Kemudian juga ada permintaan ini dari Tirta Patriot dan Bu Jen dari Tirta Sintang ini. Mungkin Pak Beni atau Pak Nuk bisa menampilkan sekilas tools yang dimaksud. Mungkin sambil nunggu Pak Nuk itu Pak Jaya. Tadi pertanyaan premi emang dilematis itu. Iya. Dilematis yang imbasnya itu adalah ke struktur cost kita, FCR kita dan seterusnya, ujung-ujungnya jadi cost kita jadi naik ya. Betul. Kebutuhan penyesuaian tarifnya harus segera sementara kita masih kondisi ini. Nah itu aja. Oke, lanjut Anu. Ya. Baik Pak Jaya, ini ada modelnya Pak. Kelihatan ya? Ya, silakan Pak. Ini ada modelnya, ini mohon izin sama PDM Kabupaten Bogor, saya menggunakan spreadsheet yang dari PDM Kabupaten Bogor. Jadi ini modelnya Pak, ada 2, COVID Impact Assessment, sheet 1. Sheet 2-nya adalah Revenue and Cost Build Up. Jadi ada berkenaan dengan COVID Assessment, lalu ada Revenue and Cost Build Up. Nah, yang diisi yang pertama itu adalah mengisi di sheet COVID Impact Assessment. Jadi ini adalah menghitung kondisi sebelum adanya pandemi COVID. Jadi yang diisi adalah yang sel berwarna biru ini. Jadi begitu kita mengisi angka ini, lalu dia akan menghitung pre-COVID di kolom P itu adalah 12 kali dari rata-rata bulan Desember. Jadi dia akan memperkirakan selama 1 tahun. Ini diisi semuanya. Lalu yang isian yang ini, yang putih ini, diisi setelah kita mengisi sheet selanjutnya, yang Revenue and Cost Build Up. Yang di sini, saya buka dulu, ini ada 12 bulan juga. Nah, jadi di sini akan diisi, kemudian Bapak Ibu akan mengisi yang biru-biru ini. Yang tadi berkenaan dengan tarif, kalau ada penurunan atau pengurangan tarif, lakukan perubahan di sini, di baris 10 ini. Misalnya kalau ini kan tarifnya tetap sama, kemudian naik turun, nah ini dilakukan karena berdasarkan data realisasi tarif. Realisasi tarif yang terjadi di bulan-bulan bersangkutan dari Januari sampai Desember 2020. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengisi yang ini, Revenue and Cost Build Up ini sampai selesai, maka itu otomatis akan mengisi yang Januari sampai Desember di sheet sebelumnya, COVID Impact Assessment. Nah, nanti akan kelihatan bahwa hasilnya, misalnya mengenai pendapatan tertagih, yang diproyeksikan sebelum COVID itu adalah 331, setelah post-COVID naik 336 miliar. Itu kenapa? Karena adanya penambahan volume penjualan yang lebih tinggi daripada sebelum pre-COVID. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di pre-COVID, saya kembali lagi, di sini tolong diisi dengan
berapa rata-rata pemakaian per harinya, per sambungan, meter kubik per hari dari masing-masing sambungan. Jadi nanti kelihatan di sini, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana total pendapatan turun atau naik. Nah, ini hampir sama kalau di Bogor. Kemudian total biaya operasi lebih kecil. Kemudian keuntungan setelah pajak lebih rendah. Jadi Bapak Ibu akan menerima file ini, kemudian tinggal mengisi yang biru-biru ini, dan kemudian setelah mengisi pre-COVID, kemudian lanjutkan dengan mengisi untuk di sheet selanjutnya, yang untuk membangun berapa besarnya pendapatan yang akan diterima dan berapa biaya yang dikeluarkan selama 12 bulan ke depan. Demikian Pak Jaya. Baik, terima kasih. Nanti mungkin lebih jelasnya di training ya Pak. Kalau lebih jelasnya nanti kita di training. Ya, terima kasih Pak Nuk, Pak Beni. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi simple sekali ya. Toolsnya itu hanya 2 sheet saja, yang isinya yang biru-biru saja sudah ditandain oleh Pak Nuk dan Pak Beni. Mudah-mudahan ini bisa memberikan atau menjawab pertanyaan dari Ibu Jen dari Perumdam Sintang, kemudian juga dari Tirta Patriot tadi. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita sampaikan saja beberapa kesimpulan dari hasil diskusi kita siang ini. Yang pertama tadi pemaparan dari Pak Nuk dan Pak Beni disampaikan bahwa memang ada beberapa penurunan seperti misalkan pendapatan air tertagih, total pendapatan dari PMD-nya, kemudian biaya operasionalnya juga menurun, kemudian laba juga ternyata ada menurun, kemudian program investasi diperlambat, kemudian aliran kas tahunan juga menurun karena mungkin investasi tadi dihambat. Kemudian kas di akhir tahun bahkan ada rata-rata meningkat. Nah, ini sebagai salah satu hasil analisis yang dilakukan oleh Pak Nuk dan Pak Beni dari IWOS. Kemudian tadi berkaitan dengan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana mitigasi dan jalan keluar dari semua ini. Tadi sudah dijawab oleh Pak Beni dan Pak Nuk bahwa mitigasi daripada dampak pandemi COVID ini adalah satu, tentunya menunda investasi yang tidak penting, yang artinya yang bukan berhubungan dengan langsung dengan kegiatan operasional pelayanan. Jadi misalkan mau mengembangkan IT atau mau bikin GIS mungkin itu agak ditunda dulu, tapi untuk produksi, untuk distribusi, untuk pelayanan, sambungan baru itu tidak bisa jangan ditunda. Mungkin begitu. Kemudian jalan keluarnya adalah ya tadi kita sampaikan bahwa banyak pendapatan menurun, tagihan berkurang karena mungkin banyak yang nunggak karena kondisi ini. Ya, jalan keluarnya yang disampaikan oleh Pak Beni tadi adalah lakukan komunikasi dengan pemilik PDAM, dalam hal ini tentunya Bupati dan Wali Kota dari daerah masing-masing. Mungkin itu saja dari hasil pemaparan tadi, kemudian mitigasi dan way out-nya. Kemudian juga kami sampaikan bahwa ya insya Allah nanti Perpamsi mungkin bekerjasama dengan water.org, mungkin juga dengan IWOS Plus, mungkin nanti akan mengadakan training pengisian ini, mungkin setengah hari, mungkin bisa ya selesai ini ya Pak Beni, Pak Nuk ya. Bisa Pak. Bisa Pak Jaya. Ya, oke. Jadi insya Allah nanti akan kita tindak lanjutin sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus tadi bahwa webinar ini kita lakukan secara serial. Mungkin serial selanjutnya adalah kita lakukan training pengisian atau ya pengisian tools ini. Demikian saja
mungkin kesimpulan kita hari ini, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam serial selanjutnya, utamanya bagaimana cara mengisi tools tadi. Dan jangan lupa kepada tim Sekretariat Perpamsi untuk segera bisa mengupload bahannya. Ya, baik teman-teman peserta semua, silakan dicatat link materinya itu, di copy ya, jangan sampai ini supaya nanti kapanpun atau besok atau lusa bisa dicek apakah materinya sudah ada di situ. Baik, mengakhiri acara ini, saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Pak Agus Sunara, kepada Pak Aldi, kepada Bu Irma dari World Bank, kemudian juga utamanya kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Beni Jumhana dan Pak Nugroho dari iOS Plus. Saya selaku moderator kegiatan ini, pertama-tama mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman semua. Insya Allah kita akan lanjutkan webinar serial selanjutnya dengan cara pengisian tools yang dimaksud. Demikian kami sampaikan, kami tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.